Sudah saatnya kami berikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang untuk menyaksikan tentang Tuhan di dalam hidup jalan ini. Tapi sebelum itu akan diizinkan. SPPI untuk bersaksi melalui pujian.
Bapak Ibu semua, karena kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan saya. Awalnya saya pelayanan di Labuan Batu, tapi karena sesuatu hal kampus menarik kami kembali, dan Tuhan di tempat ini masih ada, masih mau menerima saya, dan saya masih belajar, dan kiranya teman-teman semua, Bapak Ibu semua boleh bersama-sama saya di dalam melayani. Terima kasih. Amin. Masih ada Bapak Ibu? Ada. Terima kasih untuk kesaksian pujian untuk mahasiswa, dan terima kasih untuk kesaksian mengenalkan diri pelayan Tuhan. Mudah-mudahan selamat datang di gereja kami ini. Mudah-mudahan pelayanan di sini bisa Tuhan Yesus lah yang memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita lebih banyak mendengar firman Tuhan karena firman Tuhan ini sebagai penguat kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sana dekat Bapak.
bahwa di dalam Engkau ada mujizat besar, mujizat yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini kami boleh ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, amin. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan masih kerjakan dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami masih diberi kesehatan, kami masih diberikan kekuatan, dan kami masih ada kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, amin. Bila saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau melalui kebenaran firman Allah yang kami sampaikan. Bila firman ini bukan hanya didengarkan, bukan hanya dimengerti dan dipahami, tetapi terutama firman ini dapat kami lakukan, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman ini akan mengubah hidup kami untuk kami boleh menjadi seperti Engkau. Kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, berfirmanlah Engkau, Bapamu siap menyampaikan, dan kami juga sudah siap untuk mendengarkan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Maaf saya buka masker ya. Ya. Shalom. Shalom. Saudara tetap bersukacita. Saudara tetap bersemangat untuk beribadah saat ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk bisa melayani di belakang mimbar ini, berdiri di belakang mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin sedikit perkenalan, saya namanya Pendeta Peggy Tambalean, mana saya melayani di gereja Gerakan Pentakosta Alpha Omega Padalarang. Jadi kalau saudara nanti ke Padalarang, dari sini pom bensin sebelah kanan, ya di belakang pom bensin itu ada gereja Gerakan Pentakosta Alpha Omega. Ya, mungkin lebih dekat di abnormal, ya di belakang abnormal. Kami melayani di sana sejak tahun 92, ya. 92 sampai hari ini ya kurang lebih sudah mau 30 tahun, ya. Puji Tuhan. Sekarang saya bersama anak-anak saya melayani di sana. Saya punya 3 orang anak, yang paling besar perempuan, sekarang sudah kerja. Yang kedua laki-laki, sudah kerja juga, ya sambil usaha. Dan yang ketiga masih kuliah, ya semester 5. Ini ada mendampingi saya dengan temannya juga yang boleh bersama, ya. Saudara, kami bersukacita karena masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh melayani sampai hari ini, ya. Saya masih sehat, saya masih diberi kekuatan, ini semua karena Tuhan. Saudara, tadi ketika duduk di situ dan saya coba merenungkan kembali, mengingat kembali pertama kali saya memulai pelayanan di gereja Gerakan Pentakosta. Waktu itu namanya bukan Alpha Omega tapi Patmos, ya dulu. Nah, sekarang sudah berubah jadi Alpha Omega. Jadi tahun 92, ya saya memulai pelayanan di Padalarang. Waktu itu juga jemaat masih sedikit, kurang lebih ada 20-an jiwa, ya 20 jiwa, dengan ukuran gereja waktu itu 6x9. Saudara, ada satu hal yang saya menjelaskan bahwa pada saat itu ternyata walaupun jemaat sudah lama, ya karena GGP Alpha Omega ini sudah ada di Padalarang sejak tahun 57. Ya, saya lihat waktu diresmikan pertama kali itu tanggal 1 Januari 1957. Jadi sudah, kami kemarin baru merayakan 60 tahun, ya gereja Gerakan Pentakosta Alpha Omega, sekalian waktu tanggal 2 Januari oleh Bapak Ketua Umum meresmikan gereja itu, ya sudah diresmikan. Saya mau jelaskan bahwa ketika awal pertama kali kami datang, bahwa ternyata jemaat itu tidak diajarkan atau tidak dibiasakan untuk
memberi, ya, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi apa-apa kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya ada renovasi, ada perbaikan apa, nah itu yang bergerak, yang mencari dana itu adalah Bapak Gembalanya sendiri, ya, karena memang Bapak Gembala waktu sebelum saya itu, Bapak Pendeta Tumira namanya, beliau itu adalah seorang pensiunan polisi, ya. Dan anak-anaknya juga ada beberapa yang sudah kerja di bank, ada yang polisi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kegiatan perbaikan, misalnya mau renovasi gereja atau ada acara apa di gereja, itu biasanya banyak yang menyumbang itu dari keluarga gembala, keluarga pendeta. Jadi jemaat itu tidak dibiasakan untuk memberi. Dan saya ingat dulu waktu saya datang, jemaat itu tidak seperti kita sekarang, udah ada kotak persembahan, ada jalan kolektor, ya. Kalau dulu di Padalarang khususnya itu kotak persembahan ditaruh di depan, ya. Itu taruh di depan. Jadi kalau jemaat datang dan nanti ketika dia kembali dia mau kasih persembahan atau tidak itu terserah, ya. Jadi tergantung kerelaan. Jadi artinya ketika pulang ya mau kasih persembahan boleh, enggak juga nggak apa-apa, ya. Nah kalau kita sekarang kan memang sudah ada acara khusus, ya, dijalankan begitu. Jadi itu saudara yang saya alami waktu awal kami melayani di GPL Omega Padalarang. Jadi makanya jemaat itu tidak terbiasa untuk memberi, tidak terbiasa untuk memberi persembahan, apalagi yang namanya persepuluhan, tidak terbiasa, saudara. Jadi suatu yang boleh dikatakan anggap apa ya, sesuatu yang aneh atau apa begitu, ya. Nah, ketika saya melihat situasi kondisi ini, saya bersama istri pada saat itu kami tidak mau tinggal diam dengan membiarkan kondisi jemaat yang tidak tahu apa itu persembahan, apa itu persepuluhan. Nah, sehingga saya sebagai hamba Tuhan punya kewajiban, ya, untuk memberikan penjelasan kepada jemaat saat itu. Ya, terutama dalam hal memberi persepuluhan, ya. Dan ternyata saudara, ketika diajarkan dalam hal memberi persepuluhan itu luar biasa respon jemaat, ya. Jadi 3 bulan pertama kami pelayanan di Padalarang itu ditanggung, dibiayai oleh majelis pusat pada saat itu. 3 bulan pertama, ya. Saya ingat dulu dikasih 150.000, ya, dulu, ya, 150.000. Kemudian sesudah itu akhirnya diserahkan kepada majelis, tapi masih jumlah yang sama, 150.000. Nah, saudara, 150.000 buat kami saat itu tahun 92, ya, yang mungkin waktu itu masih cukup, ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan ketika sudah punya anak 1, punya anak 2, ya, tentunya kebutuhan apa? Bertambah juga, ya. Nah, kami sudah mulai mengajarkan soal persepuluhan, soal persembahan itu. Apa artinya persepuluhan, bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya. Jadi kita coba terapkan. Dan luar biasa saudara, ternyata ketika diajarkan kepada jemaat, ternyata selama ini bukan berarti mereka tidak mau memberi. Bukan berarti mereka tidak mau kasih persepuluhan atau kasih persembahan. Tapi masalahnya karena memang tidak diberi kesempatan dan belum diajarkan secara khusus dalam hal itu. Dan ketika kami mengajarkan, dan puji Tuhan jemaat bisa memberi respon dan jemaat mulai taat dalam hal membayar atau memberi persepuluhan, ya. Mereka sekarang mengerti apa itu persepuluhan, apa itu persembahan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin coba menyampaikan hal yang sama, ya, supaya saudara sebagai jemaat, apa sebagai hamba-hamba Tuhan mengerti apa itu memberi persepuluhan dan persembahan, ya. Supaya ketika kita mengerti, memahami itu, maka kita akan melakukan, kita akan mempraktekkan secara baik dan benar, ya, tidak salah, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, dan saya yakin sesuai dengan janji Tuhan bahwa ketika kita mau taat, ya,
dalam hal memberi persepuluhan, memberi persembahan, maka ada janji berkat Allah yang Tuhan akan perintahkan bagi saya dan saudara. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau belajar tentang masalah persepuluhan dan persembahan? Amin. Ya. Dan saya kira ini saya kalau tidak salah sudah ketiga kali, ya, sudah 3 kali dengan saat ini saya mengajarkan hal ini, tapi tidak apa-apa. Firman Allah itu harus berulang-ulang disampaikan supaya kita mengerti, memahaminya dan melakukannya. Kita akan buka lagi firman Tuhan yang sudah sering saya kira kita pelajari ini dalam kitab Maleakhi. Kita melihat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Kita baca sambil duduk saja. Kita Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap sejak zaman nenek moyangmu. Atau kita sama-sama saja baca sama-sama ya. Ayat 7, mulai ayat 7. 2, 3. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah melimpah dari kekerasan dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tetapi kami berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Allah. Tetapi kami berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu kamu? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkeluar? Aku akan menghapus bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil kamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau membagi 2 bagian berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari saat ini. Yang pertama bicara tentang persepuluhan. Yang kedua bicara tentang persembahan. Kenapa saya dibedakan 2 hal ini? Karena begini, kalau Bapak Ibu memberi persepuluhan, itu berarti adalah awal mula saudara memberi persembahan. Jadi sebelum saudara kasih persembahan, saudara harus prioritaskan, utamakan dulu untuk memberi persepuluhan. Jadi sebelum saudara kasih persembahan apalah namanya, ya, kalau saya lihat di sini ada persembahan buat MPS, jadi rencana mau pembaruan musik ya, alat-alat musik dan sound. Terus apalagi ada pembangunan, misi. ada visi, misi ya, penginjilan dan lain sebagainya. Atau kalau mungkin saudara nanti kalau tidak lama lagi mau Paskah, ya, nanti ada lagi persembahan buat Paskah. Kalau mau Natalan ada persembahan buat Natal dan lain sebagainya. Atau ada juga istilahnya persembahan syukur, mungkin ulang tahun, ya, atau baru buat rumah, ya, baru selesai renovasi rumah, saudara kasih persembahan syukur misalnya. Nah itu bisa dikategorikan, digolongkan persembahan saudara, ya, persembahan. Jadi saudara kasih kolektor itu persembahan, ya, kasih buat MPS persembahan, untuk Paskah persembahan, untuk pembangunan itu persembahan, ya.
Tetapi yang namanya persepuluhan itu adalah sesuatu yang saudara harus lakukan sebelum saudara kasih persembahan-persembahan. Saya harap saudara mengerti ya. Jadi persepuluhan itu adalah hal prioritas, hal yang utama yang saudara harus sisihkan dulu, ya. Artinya ketika saudara nanti dapat keuntungan atau hasil, nanti sebentar kita akan lebih dalami, dari seluruh penghasilan saudara, sebelum saudara pakai untuk kebutuhan yang lain, apakah untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan dalam keluarga, ya, untuk beli makan, minum, untuk mungkin biaya kesehatan, mungkin untuk beli beras dan lain sebagainya, saudara hasil atau keuntungan yang saudara sudah dapat itu sebelum dipakai untuk yang lain, sisihkan dulu 10%. Ya. Saudara, ini sangat penting karena Nabi Malayaki di sini ya sebagai hamba Allah ingin mengingatkan kembali orang Israel. Kenapa? Kalau nanti saudara baca, rupanya orang Israel ini mereka tidak memelihara lagi ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah. Sehingga Tuhan perlu mengingatkan pada orang Israel supaya mereka mau kembali pada Tuhan. Karena mereka sudah berubah setia. Padahal Allah yang mereka sembah tidak berubah. Tapi mereka sudah berubah dengan cara mereka tidak lagi memelihara ketetapan-ketetapan Allah, memelihara hukum-hukum Allah. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, artinya begini, mereka tadinya melakukan itu, mereka sudah mempraktekkan, tapi akhirnya berubah, tidak memelihara. Ya. Artinya mereka tidak lagi melakukan firman Tuhan dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan khusus. Sehingga Tuhan mengingatkan kembali orang Israel melalui Malayaki supaya orang Israel ini mereka harus kembali kepada ketetapan Allah dalam hal bayar persepuluhan dan persembahan khusus. Karena dikatakan kalau mereka tidak melakukan itu, mereka dikatakan menipu Allah. Di orang Israel, ketika mereka tidak jalankan ketetapan Allah, hukum Allah dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan khusus, mereka dikatakan menipu Allah. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka merampok. Wah, ya. Luar biasa ya, manusia menipu dan merampok Allah dalam hal tidak kasih persepuluhan dan persembahan khusus. Dan dikatakan ketika mereka dalam situasi itu, mereka sudah kena kutuk. Kutuk apa itu saudara? Artinya apa? Hukuman. Hukuman Tuhan berlaku atas mereka. Mereka sudah kena hukuman, tapi tidak sadar-sadar. Maka oleh sebab itu Nabi Malayaki mengingatkan supaya orang Israel kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi memelihara hukum Allah, kembali lagi melakukan hukum Allah dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka harus bertobat. Kembali itu harus bertobat. Jadi mereka yang tidak melakukan lagi awalnya, nah sekarang harus melakukan, harus tobat supaya tidak kena hukuman Allah. Nah, sekarang kita akan dalami lagi sebetulnya apa sih arti memberi persepuluhan? Apa artinya? Ini sebenarnya saya sudah jelaskan pada waktu yang lalu, tapi saya ulang lagi ya. Arti dari memberi persepuluhan berarti kita mengembalikan milik Allah.
Saudara, berkat-berkat yang saudara dapatkan lewat kerja saudara, usaha saudara, ya apa yang saudara kerjakan, dikatakan semua itu datang dari Tuhan. Amin. Berkat-berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi ketika saudara diingatkan soal membayar persepuluhan, berarti saudara harus kembalikan yang miliknya Tuhan. Berapa persen? 10%. Jadi kalau dari hasil 100% yang kita dapat, 10% kita kembalikan kepada Allah. Berapa persen yang ada pada kita? 90%. Lebih banyak siapa? Yang kita kembalikan kepada Tuhan atau buat kita? Buat kita berapa? 90. Yang buat Tuhan yang kita harus kembalikan berapa? Jadi memberi persepuluhan itu artinya mengembalikan punya Tuhan. Tuhan meminta minimal 10%. Jadi artinya itu harus sudah disisihkan. Jangan dipakai untuk keperluan yang lain. Karena ini adalah miliknya Tuhan. Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa sebetulnya saudara, ketika saudara memberi persepuluhan, sebetulnya saudara belum memberi. Kenapa? Karena kan kita kembalikan kan, punya Tuhan, itu punya Tuhan kok. Masa kita dikatakan sudah memberi? Belum. Ya. Karena kita mau kembalikan milik Tuhan. Tuhan cuma minta 10%, ya. Tuhan cuma minta 10% untuk kita kembalikan. Memberi persepuluhan artinya memberi dari seluruh hasil. Sekali lagi, seluruh hasil yang saudara dapatkan, seluruh hasil. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang di sini PNS atau ASN yang dapat gaji langsung, ada? Bisa katakan? Nggak ada. Yang di sini dia dapat langsung. Ini setiap bulan 5 juta gitu ya. Kalau orang yang kerja gaji 5 juta berarti persepuluhannya berapa? 500.000 ya. Saudara di sini banyakkan apa? Kerja? Ya. Kalau usaha tambal ban ada? Ada ya. Ya rentenir ada? Ini senyum-senyum ya. Saudara, apapun yang saudara dapatkan, hasil ya, itu berarti saudara harus potong persepuluhan. Ya. Pokoknya nanti kalau saudara belum terlalu mengerti apa yang saya jelaskan, nanti tanya sama Pak Gembala ya. Ini ada Pak Gembala. Saudara mungkin bagaimana saya kan usaha warung misalnya, atau saya punya toko, gimana cara menghitungnya? Ya. Susah, ya sebetulnya nggak susah saudara. Saya punya kakak di Manado, kakak ipar, dia juga warung, dia jual gas, sembako, ya, ya warung-warung kecil-kecilan gitu ya. Jadi kita ajarkan begini, cara menghitung persepuluhan, ambil dari berapa hasil penjualan hari itu. Jadi misalnya hasil penjualan saat itu 2 juta hari itu dalam sehari ya. Apakah kita ambil persepuluhan dari 2 juta? Oh tidak. Bukan, ya. Caranya di mana? Nah, saudara, setiap barang, setiap item barang yang kita jual, tentunya kita punya keuntungan berapa persen, ya. Mungkin ada 7%, ada 10%, ya, ada 15% mungkin, ada 20%. Ya. Bingung, mau bagaimana caranya? Ya, saya waktu ke kakak itu di Manado, karena dia warung, kita ajarkan ambil aja rata-rata, ya. Jadi setiap barang misalnya ambil rata-rata aja 10%. Jadi 10% dari semua barang yang laku. Jadi ketika hari itu masuk 2 juta misalkan, berarti itu kan omset hari itu, ya. Berarti kalau 10% dari 2 juta berarti berapa? Hasil keuntungannya berapa? 200.000. Nah, persepuluhannya dihitung dari 200.000. Berapa? Nah, sudah mengerti, saudara? Jadi ambil aja rata-rata. Ya, kita ajarkan ya udah, tiap hari 20.000, siapkan apa?
kayak celengan begitu. Jadi tiap hari masukkan aja, persepuluhan 20.000 masuk. Besok lagi begitu, kan bisa berubah-berubah, mungkin bisa 3 juta, bisa 4 juta. Pokoknya ambil aja 10% dari berapa yang masuk saat itu, ya. Nah, sehingga tidak susah sebetulnya menghitung. Cuman masalahnya susahnya kitanya rela nggak, mau nggak. Nah itu kan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan gampang sebetulnya. Apalagi kalau saudara karyawan. Gimana kalau anak sekolah? Ya udah, ambil dari uang jajan. Ya kan dikasih kan uang jajan. Jadi anak-anak sekolah atau mungkin ada mahasiswa ya sekolah tinggi yang mungkin tiap bulan dapat dari sponsor misalnya berapa, ya udah langsung. Kalau itu memang buat jajan sehari-hari ya ambil aja persepuluhannya dari situ. Jadi sebenarnya mudah saudara untuk menghitung ya. Jadi yang penting seluruh hasil. Saudara jual mobil ada keuntungan, ambil persepuluhan dari situ. Saudara jual rumah ada keuntungan dari jual rumah, ambil dari situ. Ya, jadi seluruh hasil apapun yang saudara dapatkan, potong persepuluhan. Saudara ngerti? Saudara mengerti? Jangan pura-pura mengerti, padahal belum mengerti ya. Jadi pokoknya memberi persepuluhan itu artinya memberi dari seluruh hasil yang kita dapat. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa kita cuma kasih 10% buat Tuhan, berapa persen buat kita? Jadi kita lebih banyak, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini persepuluhan ini adalah awal mula yang kita harus berikan sebelum memberi persembahan yang lain. Jadi harus dipisahkan. Saya sudah kasih buat pembangunan, apa saya harus kasih persepuluhan lagi? Ya iya, pembangunan lain lagi, nanti kita akan dalami lagi, ya. Jadi yang penting saudara sekarang pahami bahwa dari seluruh hasil yang saudara dapatkan, potong persepuluhan, ya, potong persepuluhan. Jadi itu arti. Kemudian apa arti dari memberi persepuluhan? Kalau saudara baca dalam ayat 10 tadi ada kata bawalah. Itu kata apa? Kata apa? Kata perintah. Jadi kalau kita mau membayar persepuluhan, karena di sini dipakai istilah membayar, ya. Kalau kita mengerti ini bahwa membayar persepuluhan adalah perintah Tuhan, boleh nggak kita melawan? Boleh nggak kita bilang enggak? Yang namanya perintah, saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus dilakukan. Saya senang lihat kalau kita ngobrol sama tentara atau polisi, setiap apa yang kalimat kita katakan dia sudah bilang apa? Siap, siap. Wah. Jadi kita harus lebih lagi sebagai prajurit Tuhan, harus siap, harus kita katakan ketika kita disuruh bawa persembahan persepuluhan, siap, saya lakukan, siap, saya laksanakan. Amin. Aminnya kecil ya. Saudara, ini perintah. Jadi kalau tadi saya sudah katakan, memberi persepuluhan artinya mengembalikan milik Tuhan. Memberi persepuluhan artinya kita memberi 1/10 dari seluruh hasil yang kita dapatkan. Memberi persepuluhan artinya itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita harus taat, bukan perintah gembala, bukan perintah saya. Ya, bukan perintah Pak Pendeta, tapi ini perintah Tuhan. Saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, wajib hukumnya saudara harus bayar persepuluhan. Amin. Tidak nanti saudara tergantung, gimana saya juga masih banyak kebutuhan Pak Pendeta, ya. Gimana saya punya anak sekolah belum bayar juga, ini kontrakan belum bayar, bagaimana saya mau kasih persepuluhan? Nggak akan cukup. Saya mau katakan kalau sudah tidak taat, memang tidak akan cukup. Ya, itu arti. Nah, arti memberi persepuluhan. Kemudian kemana? Nah, ini dia. Kemana kita harus bawa persepuluhan itu? Di sini dikatakan apa? Ke dalam
Coba lihat ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan kemana? Ke dalam rumah perbendaharaan. Ini artinya apa? Yang saya dapatkan, yang saya pelajari selama ini bahwa rumah perbendaharaan adalah tempat di mana saudara beribadah. Jadi kalau saudara ibadah di GGP Karis Ciranjang, persepuluhan saudara wajib hukumnya dibawa ke sini. Jangan ke Alfa Omega pada larang, jangan bawa ke gereja lain. Jangan, oh saya mau bantu gereja di pedalaman. Tidak salah saudara, tapi bukan dari persepuluhan. Nanti saya jelaskan. Persepuluhan harus dibawa ke GGP Karis Ciranjang. Amin. Nah ini yang diperintahkan, ke rumah perbendaharaan. Jadi tempat di mana saudara beribadah, saudara jadi anggota jemaat, di mana saudara dipelihara secara rohani. Jadi sebetulnya begitu, Bapak Ibu. Saudara sebagai jemaat Tuhan bekerja, ya, saudara memenuhi kebutuhan saudara, amin, ya kan? Memenuhi kebutuhan saudara, saudara bekerja. Diajarkan saudara yang bekerja dari seluruh hasil yang saudara dapatkan, saudara persembahkan, bayar persepuluhan. Hamba Tuhan yang melayani di gereja di mana saudara beribadah, tugasnya adalah memelihara kehidupan rohani saudara. Sehingga hamba Tuhan, ya saya kira Bapak Gembala di sini dan Ibu akan selalu berkunjung ke rumah Bapak Ibu, betul? Suka datang berdoa buat saudara, betul? Suka kasih firman Tuhan buat saudara, betul? Jadi tugas gembala hamba Tuhan memberi makan rohani buat saudara. Nah, tugas jemaat, kita sebagai jemaat, tugas kita adalah dipakai oleh Tuhan memberkati saudara secara jasmani untuk memberi bagi hamba. Jadi ini sesuatu yang memang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi secara rohani tugas gembala atau hamba Tuhan memberikan makanan rohani buat saudara, dan saudara sebagai jemaat yang sudah diberkati secara jasmani akan memberkati gembala dengan persembahan persepuluhan saudara, dengan persepuluhan yang saudara miliki untuk memenuhi kebutuhan gembala, jemaat dan keluarga beserta hamba-hamba Tuhan yang melayani secara full time di gereja. Saudara mengerti sampai saat ini? Bisa? Dikatakan ke rumah perbendaharaan, di mana itu di gereja, di mana saudara beribadah, saudara diberikan makan secara rohani oleh hamba Tuhan. Ya. Jadi kemana? Ke rumah perbendaharaan, di gereja, di mana saudara beribadah, saudara diberi makan secara rohani, di mana saudara melayani Tuhan. Selanjutnya, untuk apa? Untuk apa persepuluhan itu? Yang saya mau katakan pada saudara, di situ dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya, ya ada kata supaya, coba lihat, ada? Itu berarti tujuannya supaya ada persediaan makanan di rumah. Ya, jadi kalau saudara bawa di sini supaya gembala jemaat dan keluarga, hamba-hamba Tuhan yang lain di sini terpenuhi kebutuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Firman. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keluarga gembala, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi persepuluhan tidak boleh dibawa ke tempat lain. Yang 10% itu harus dibawa ke sini. Tapi Pak, saya ingin kasih buat hamba Tuhan di mana gitu ya. Saya ingin kasih buat gereja di pedalaman. Boleh, nggak
tapi bukan dari persepuluhan. Dari mana? Yang 90%. Ngerti saudara? Saudara mau kasih buat pembangunan, ambil dari mana? Bukan dari persepuluhan. Ambil dari 90% itu. Terserah saudara mau kasih berapa. Karena begini, kalau kita kasih persepuluhan, itu sudah wajib hukumnya. Kalau seperti orang muslim kan 2,5% ya, orang muslim. Kalau kita lebih tinggi 10% ya. Jadi itu sudah wajib kita memberi karena ketaatan kita, dan itu wajib hukumnya. Maka tadi saya bilang, sebelum kita gunakan uang kita, berkat yang kita dapat, hasil yang kita peroleh, sebelum kita gunakan untuk keluarga, untuk kebutuhan kita, harus disisihkan dulu, dipotong dulu persepuluhannya, jangan dipakai. Karena itu milik itu, yang mana persepuluhan itu harus dibawa ke rumah perbendahara, di rumah Tuhan, untuk makanan para hamba-hamba Tuhan. Ya bukan kita bawa persepuluhan terus hamba Tuhan makan uang itu, enggak. Tapi kan nanti dibeli kebutuhan makan, minum, pakai dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap saudara bisa mengerti ini bahwa penggunaan persepuluhan itu adalah untuk kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara secara rohani. Ya. Jadi ini yang coba kita mengerti dan kita pahami supaya kita jangan lagi ragu-ragu untuk memberi. Sekali lagi, persepuluhan bukan buat pembangunan, bukan buat persembahan yang lain-lain, untuk paskah atau untuk itu kita ambil dari 90%. Tadi saya katakan persepuluhan berarti kita memberi dengan ketaatan, wajib kita harus beri. Nah, persembahan itu kita memberi dengan kerelaan. Ya, kita relanya mau kasih berapa? Buat visi misi, ya terserah mau kasih berapa. Ambil dari 90%. Terus apa lagi? Buat pembangunan, ya silakan. Jangan ambil dari persepuluhan, ambil dari 90% itu. Dan dikatakan ketika kita memberi persembahan, itu kita memberi dengan kerelaan. Itu prinsip yang berlaku adalah hukum tabur tuai. Alkitab berkata, apa yang kau tabur, itu yang engkau akan apa? Menabur sedikit, menuai banyak. Amin. Nah, nanti memperhatikan ya. Menabur sedikit pasti menuainya sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Pak, bagaimana kalau nanti saya banyak kebutuhan, saya mesti kasih persepuluhan, ambil lagi dari 90%, nanti habis dong buat saya, buat keluarga saya. Saya masih ada kebutuhan bayar kontrakan, saya ada kebutuhan untuk bayar anak sekolah, saya ada kebutuhan untuk usaha dan lain sebagainya. Saudara, jangan takut dalam hal memberi buat berkat Tuhan. Karena Alkitab berkata, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kalau kau menabur sedikit, ya sedikit yang didapat. Kalau kau banyak menabur, engkau menabur di pembangunan, engkau menabur untuk hamba-hamba Tuhan di tempat lain, gereja yang lain, engkau juga akan nanti menuai. Ya, saudara, di Padalarang ada satu keluarga. Boleh dikatakan mereka begitu semangat, ya, begitu luar biasa di dalam memberi, ya, untuk pembangunan. Saya lihat, wah, hebat ya. Waktu kita pasang marmer di gereja ukuran 14 kali 22, ini keluarga ini yang nanggung semua. Biayanya berapa saudara? Dari batu sampai bayar tukang dan sebagainya itu kurang lebih 200 ribu. Ya, itu dari keluarga saya. Mereka mau gitu ya. Tapi saudara, kalau kita mau kasih pembangunan, itu berarti persembahan. Dan kita suka ingatkan, awali dulu dengan memberi persepuluhan. Ya, ya, memang kadang-kadang begitu ya saudara ya. Kalau mau beri persepuluhan, kalau masih sedikit, saya 500 ribu, 50 ribu masih no problem ya, nggak ada masalah. 1 juta, 1
100.000, ya masih juga. 5.500.000, oh masih bisa. Tapi bagaimana kalau sudah 50 juta, 100 juta, ya, terus diambil persepuluhan, banyak sedikit, banyak, ya. Dan kadang-kadang kalau kita tidak melatih dari hal yang kecil, untuk kita memberi besar kita sayang, ya. Tapi saudara, sesungguhnya jangan kita punya perasaan itu, karena begini. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara mau taat bayar persepuluhan, Tuhan pasti berkati saudara. Amin. Saudara mau beri persembahan, apakah buat pembangunan, apakah buat peralatan musik, apakah buat untuk visi dan misi, untuk penginjilan, buka pos di mana-mana. Saya mau katakan orang yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita berkata ada orang yang hemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Tapi ketika dia menabur, dia semakin diberkati Tuhan. Jemaat di sini mau diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati usaha saudara, saudara mau diberkati pekerjaan saudara, mau diberkati warung saudara, toko saudara, bisnis saudara, taat dalam memberi persepuluhan dan persen. Saudara mau? Terakhir, apa janji berkat Allah? Ya. Ketika Anda mau taat dalam membayar persepuluhan dan memberi persembahan khusus, saya mendapatkan sini ada 3, ya. Janji Tuhan. Yang pertama, ya, coba saudara lihat, bawalah seluruh persembahan dalam rumah perbandaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, saya dan saudara kita manusia nggak boleh mencobai atau memuji Tuhan, dilarang. Tapi dalam hal bayar persepuluhan dan beri persembahan, ujilah, kata firman Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Yang pertama, janji Tuhan. Apakah aku tidak akan membukakan langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Sampai apa saudara? Sampai apa? Sampai berkelimpahan, bukan hanya cukup, tapi sampai berkelimpahan. Jadi artinya saudara, kalau berkat yang kita dapatkan berkelimpahan, kitanya cukup, keluarga kita cukup, dan kita bisa jadi berkat. Ya, tadi pembawa acara bilang apa? Jadi berkat. Dari mana tadi yang pertama yel-yel itu? Gimana? Yang bawa yel tadi? Yel-yel tadi gimana? Semangat sehat, diberkati dan jadi berkat. Saudara mau? Taat dalam memberi persepuluhan dan persembahan. Ya. Ada janji berkat Allah. Dikatakan bukan hanya berkecukupan, tapi Allah memberkati kita berkelimpahan. Ada satu cerita, ada satu keluarga di mana keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan dan taat dalam membayar persepuluhan. Ya. Ketika mereka taat, ya Tuhan berkati, ya, karena ketaatan mereka. Pembantu rumah tangga itu bukan anak Tuhan, ya, tapi dilihat, oh kenapa ya majikan ini bisa sukses berhasil dalam usaha. Ya, satu saat pembantu rumah tangga ini tanya sama bosnya, kenapa sih kok bisa bapak sama ibu diberkati Tuhan? Akhirnya singkat cerita bosnya ini mengajarkan gini, setiap kamu dapat gaji kasih persepuluhan. Padahal bukan anak Tuhan saudara, ya. Ini betul sudah dia terapkan, praktekkan. Makanya saya mau menjelaskan soal berkat, ya, berkelimpahan. Ada pembantu rumah tangga ini ketika dia gajian persepuluhannya dititip ke bosnya nanti bawa ke gereja, ya. Begitu terus setiap bulan, ya. Ada saudara, si pembantu rumah tangga ini yang bukan anak Tuhan, ya, dia merasakan waduh semakin diberkati Tuhan, ya. Semakin diberkati, dia semakin semangat, ya. Di setiap dia dapat dia kasih, ya. Nah, suatu saat ada keluarga dari majikan ini dari Belanda datang berkunjung ke Indonesia, ya. Nah, jadi pada saat itu ada keluarga dari Belanda itu, dari majikannya ini berkunjung,
dan ada yang sudah orang tua dan sambil jalan-jalan itu duduk di kursi roda, dan saat itu si pembantu ini yang bertugas dorong, ya, mendorong mau kemana-kemana, ya, jalan-jalan didorong ini, yang orang tua yang dari Belanda. Nah, singkat cerita sudah itu terjadi berapa waktu mereka berlibur di Indonesia, akhirnya kembali keluarga ini, ya, ke Belanda. Saudara, pada saat itu ya biasa kan, baru pulang dari Indonesia, pulang ke Belanda, dan keluarga ini cerita-cerita gimana kondisi di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian saudara, pada saat itu ada seorang bapak kerabat yang ada di negeri Belanda itu, dia rupanya cari-cari pasangan lah gitu ya, cari jodoh. Dan karena waktu di Indonesia, keluarga yang tadi dari Belanda itu datang ke Indonesia foto-foto, ya, foto-foto. Terus si bapak yang lagi cari jodoh yang orang Belanda ini lihat foto ada seorang perempuan yang dorong yang bapak-bapak tua itu, ya, di kursi roda. Rupanya cuma ketika lihat foto itu, ya, ketika lihat foto, dia tertarik. Siapa ini? Oh, ini pembantu yang tinggal di saudara saya yang ada di Indonesia. Dia tertarik, saudara. Dia tertarik karena dia lagi butuh pasangan yang baik. Dia singkat cerita, saudara, jadian, saudara, ya. Jadi jadi akhirnya mereka menikah. Jadi pembantu ini pergi ke negeri Belanda. Saudara tahu, yang suaminya ini dari si pembantu rumah tangga yang menikah ini itu adalah bos di Belanda yang punya showroom mobil, ya. Jadi akhirnya saudara, tadinya dia hanya pembantu, ya, sekarang dia jadi istri bos. Dan suatu saat dia ngajak majikannya yang di Indonesia, ayo dong, katanya, main ke negeri Belanda. Akhirnya si mantan pembantu rumah tangga ini ngirimin uang dikit buat majikan Indonesia ke Belanda. Saudara bisa mengikuti cerita ini, ya. Ketika dia ada berkat, mungkin tidak seperti itu, ya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu jangan berharap nanti dapat jodoh itu lain kalau sudah menikah, ya. Kalau masih muda nggak apa-apa, gitu, ya. Tapi inilah cara Tuhan membuktikan bahwa ketika ada orang yang mau taat, ya, membantu rumah tangga, dia taat dalam bayar persepuluhan, akhirnya dia dapat seorang bos yang punya showroom mobil di negeri Belanda. Ini saya juga waktu dengar cerita ini, luar biasa, ya. Tuhan buktikan bahwa ada berkat bagi setiap orang yang mau taat, membayar persepuluhan dan memberi persepuluhan. Jadi yang kedua, selain berkat berlimpah, yang kedua adalah berkat perlindungan terhadap usaha. Dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi hasil usaha kita, sehingga tidak ada pelahap, belalang pelompat yang akan mengambil hasil itu, atau tidak ada hama yang akan menghambat hasil dari apa yang kita tanam. Jadi artinya saudara, kalau saudara dan saya taat dalam hal membayar persepuluhan, memberi persembahan, maka ada janji perlindungan Allah atas segala apa yang kita kerjakan, atas segala hasil usaha. Ya, kadang begini saudara, ya, kita usaha sudah ada hasil, akhirnya diambil orang. Sudah mendapat cuan, dapat untung, akhirnya diambil orang lain, ya. Atau kita bekerja, berusaha, sudah, wah, istilahnya banting tulang, bekerja siang malam, tapi nggak ada hasilnya, ya. Atau sudah ada hasil, akhirnya habis begitu saja. Dia seperti tidak menikmati, dia tidak merasakan. Nah, ini perlu dicek. Mungkin saudara masih belum taat. Coba saudara taat. Karena firman Tuhan bilang tadi kan, ujilah. Jadi kalau kita mau taat membayar persepuluhan, memberi persembahan, dikatakan janji berkat Allah, bukan saya berkelimpahan, tetapi Allah akan melindungi usaha kita, Allah akan melindungi bisnis kita, Allah akan melindungi keluarga dan rumah tangga kita, sehingga tidak ada belalang pelahap, belalang pelompat. Apa artinya? Mungkin kita akan terhindar dari orang yang menipu kita, yang akan merugikan kita, dari sakit penyakit, dari hal-hal apa yang merusak akan hasil kita, usaha kita.
ada perlindungan Tuhan. Dari ketika saya saudara tidak mau taat melakukan, maka tidak ada perlindungan. Perlindungan itu seperti terbuka, saudara. Sehingga kita mungkin sudah banting tulang usaha, ya, dari pagi sampai malam sampai pagi kita usaha, tapi tidak menikmati. Mungkin karena kita tidak taat, atau memang kita belum taat. Yang ketiga, janji yang ketiga, ketika saya dan saudara mau bayar persepuluhan dan persembahan, maka dikatakan kamu akan disebut orang yang berbahagia. Ya, nanti saudara baca. Kamu akan menjadi orang disebut orang yang berbahagia. Saudara mau bahagia? Amin. Bukankah kebahagiaan ini yang kita rindukan? Buat apa kita punya harta banyak, punya kekayaan yang melimpah, punya uang deposito yang banyak di bank, tapi tidak bahagia? Kebahagiaan ini kita juga akan nikmat, kita akan alami, kita akan merasakan ketika kita mau dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan. Saudara mau diberkati Tuhan, saudara mau diberkati berkelimpahan, saudara mau dilindungi usaha saudara, saudara mau disebut orang berbahagia, taat lakukan itu dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan. Jadi sekali lagi, bedakan memberi persepuluhan dan persembahan. Tadi saya sudah ulang-ulang katakan, membayar persepuluhan kita berarti belum memberi, karena kita mau mengembalikan yang punya Tuhan. Walaupun sebenarnya berkat itu semua datang dari Tuhan. Ya, kalau kita memberi persembahan, itu berarti bagaimana kerelaan. Kalau saudara kasih buat pembangunan, berarti itu namanya persembahan. Kalau saudara mau kasih buat perbaikan, pembaharuan alat musik, berarti itu persembahan. Ya. Dan saya nggak tahu aturan di sini, ya. Mungkin kalau di sini persepuluhan langsung, ya. Yang mengelola adalah gembala. Nah, udah ikuti aturan di sini, ya. Jadi biar saudara akan melihat apakah betul ketika saya dan saudara taat, rajin dalam hal membayar persepuluhan, bahwa berkat itu akan kita nikmati. Saudara, saya mau katakan jangan pelit untuk Tuhan. Kalau bahasa Bataknya pelit itu apa? Pelit juga. Pelit. Kalau Manado pencudu. Kalau Chinese apa? Pelit itu apa, Pak? Kalau bilang pelit itu kalau bahasa Chinese-nya apa? Mandarinnya? Oh, lupa lagi. Nggak apa-apa lupa, tapi jangan lupa untuk memberi persepuluhan. Amin. Saudara, saya mau tanya. Saudara yang hadir di sini, ada berapa banyak yang sudah taat membayar persepuluhan? Bisa angkat tangan. Gembala kalian sama ibu. Waduh, galak nih. Berarti Ramadan diperlukan di sini. Saudara, jangan takut. Praktekkan. Saudara tadi kan mau diberkati berkelimpahan, ya? Mau dilindungi usaha pekerjaan saudara? Mau berbahagia? Coba lakukan. Minta maaf saudara, karena di gereja di mana saya melayani, orang Batak juga kurang lebih 50-60%. Ya. Ada suatu kebiasaan orang Batak yang saya tahu, kalau mau kumpul uang buat bikin kubur, oke, betul. Kalau untuk kubur di kampung dibikin gede-gede, ya kalau memang itu sudah tradisi, ya udah, gitu ya. Tapi maksudnya jangan untuk hal-hal begitu saudara mau jor-joran, mau ngasih, gitu ya, berapapun, tapi dalam hal ketaatan saudara nggak lakukan. Coba taat, coba lakukan firman Tuhan. Ya, ini keputusannya ada pada kita. Ya, terutama ibu-ibu rumah tangga, ya. Ibu-ibu kan yang biasa pegang duit, ya, betul? Jangan halangi untuk suamimu ketika dia berkata, udah, mah kita taatlah sekarang. Lakukan. Nanti saudara akan buktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya akhiri dengan satu cerita masih di tempat di mana saya melayani, seorang bapak.
Dia sudah rajin, kasih persepuluhan dia rajin, dia ya. Terus dia mau coba, kalau saya nggak kasih gimana? Ya dia mau coba, kalau waktu dia kasih, ya Tuhan berkati dia, ya sehat-sehat, Tuhan berkati dalam pekerjaan usahanya. Tapi dia mau coba untuk tidak ngasih, ya. Apa yang akan dia rasakan? Apa akibatnya? Dan benar sudah, ketika dia tidak ngasih, berkatnya susah dia terima. Ya. Dia seorang dokter juga. Dia bilang, aduh, beda katanya ketika dia taat. Waktu dia coba-coba untuk tidak taat, berkatnya jauh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan, bahwa mari lakukan firman. Dalam doa saya bilang sama Tuhan tolong, bahwa ketika firman Tuhan disampaikan bukan hanya didengar, bukan hanya dimengerti dan dipahami, tapi terutama firman itu dilakukan. Itu ya, lakukan, taat saja, kasih persepuluhan. Sebelum saudara memberi persembahan, kasih dulu persepuluhan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa persepuluhan untuk rumah perbendaharaan, di rumah perbendaharaan kita harus bawa, dan untuk keperluan hamba-hamba Tuhan yang melayani, dalam hal ini keluarga gembala jemaat, ya, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi coba saudara taat, saudara lakukan, dan saudara nanti akan membuktikan sendiri apa betul firman Tuhan. Dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat? Apakah aku tidak akan melindungi usaha pekerjaan dan bisnismu? Apakah engkau akan tidak bahagia? Nanti engkau lihat sendiri. Karena firman Allah berkata, kalau engkau taat dan melakukan firman, engkau akan hidup bahagia. Kebahagiaan ini akan dimiliki oleh setiap orang, setiap anak Tuhan yang taat dalam hal membayar persepuluhan dan persembahan. Biar Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya. Silakan pemain musik, bell singer bisa ke depan. Mari kita ambil saat dulu sejenak, kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita renungkan kembali firman Allah yang sudah kita dengar. Haleluya. Coba ambil nada E. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan sekalipun. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku.
Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan firman. Mana pada hari ini kita diingatkan, ayo taat, bayar persepuluhan dan memberi persembahan. Kita sudah belajar bahwa ketika kita memberi persepuluhan artinya kita mengembalikan milik Tuhan. Kita memberi dari seluruh hasil pendapatan penghasilan kita. Dan kita mau taat pada perintah. Kemana kita harus memberi, kita sudah diingatkan. Bawa ke gereja di GGP Karis Ciranjang, karena disinilah engkau dipelihara secara rohani. Disinilah engkau sebagai anggota gereja, engkau melayani. Bawa persepuluhanmu di sini, bukan ke tempat lain. Dan engkau sudah diingatkan hari ini apa kebutuhannya dalam hal engkau memberi persepuluhan. Ketika engkau memberi persepuluhan, itu berarti engkau memberi makan secara jasmani untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Apakah itu gembala, jemaat, atau hamba Tuhan yang melayani secara full time di tempat ini. Dan kita sudah diingatkan bahwa ketika kita mau membayar persepuluhan dan persembahan khusus, maka ada janji berkat. Pertama, kita diberkati berkelimpahan. Kedua, kita dilindungi usaha pekerjaan, bisnis, dan keluarga. Dan kita disebut orang berbahagia. Saudara sudah dengar firman, tapi firman ini sia-sia dan tidak akan bermanfaat apabila saudara tidak mau melakukannya. Firman ini bukan sekedar jadi pengetahuan saja, tapi Tuhan mau adalah ketaatanmu untuk melakukan firman ini dalam hidupmu. Saudara jangan pelit. Saudara jangan susah untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ada janji berkat Allah. Percayalah saudara akan jalan di firman. Saudara sudah dengar firman. Saya mau tantang saudara, siapa yang mau melakukan firman Tuhan ini untuk membayar persepuluhan dan persembahan? Kalau saudara mau, silakan saudara angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Saudara nyatakan bahwa saudara mau taat. Silakan saudara. Angkat tangan saudara. Bapak sikira bapak. Sikira bapak. Jangan ragu saudara. Jangan ragu. Jangan ragu. Saya mau doakan saudara. Saya mau doakan saudara. Saudara yang sudah angkat tangan dan saudara menyatakan ketaatan saudara untuk mau taat bayar persepuluhan dan persembahan, saudara ke depan. Saya akan doakan saudara. Silakan. Saya akan doakan. Nanti Bapak dan Ibu Gembala akan bantu saya untuk berdoa. Masker tetap digunakan. Masker tetap digunakan. Apa masih ada? Silakan. Hanya sebegini yang mau taat. Saudara yang lain tak mau diberkati Tuhan. 1-2 menit ini saya beri kesempatan. Saudara bisa ke depan. Saya akan doakan. Hamba Tuhan akan doakan. Nyanyikan lagi-lagi tadi dengan lembut saja. Masih ada. Saudara jangan ragu. Jangan takut untuk saudara melakukan firman Allah. Karena firman
lembut lagi nyanyikan lagu ini. Mari hamba Tuhan kita akan doakan. Haleluya. Musik dialunkan, keyboard saja boleh. Biar Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat ini Tuhan, yang menyatakan kerinduan mereka, kemauan mereka untuk taat Tuhan dalam membayar persekutuan dan persembahan. Tuhan, mampukan mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan supaya mereka Tuhan mau memberi. Hamba menumpangkan tangan, Tuhan berkati untuk ketaatannya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati supaya dia taat dalam membayar persekutuan kita. Dalam nama Yesus, oh Tuhan, tolong. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan tolong diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Oh Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Tuhan. Ketaatan Bapak ini untuk membayar persekutuan persembahan, berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Bapak ini kalau dia kerinduan kami, Tuhan yang kami berdoa, mungkin dia kuasa. Jangan boleh kuasa. Penuhi dia dengan kuasa. Penuhi berkati dalam nama Yesus. Biar mereka betul-betul mau taat. Mereka mau taat melakukan firman. Dalam nama Yesus. Tolong mereka. Komitmen mereka untuk mau taat dalam melakukan firman. Dalam nama Yesus diberkati. Berkati dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah Tuhan ini. Tuhan, sembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Hidup untuk Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Dia boleh taat. Lakukan firman Tuhan. Diberkatilah mereka ini sudah berdiri Tuhan. Dalam pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, semuanya diberkati Tuhan. Mereka yang tidak maju, mereka yang ada di satu tujuan, diberkati Tuhan. Diberkatilah mereka semua. Jemaat di sini diberkati. Keluarga Bapak Gembala, Bapak Pendeta Mangapul, istri dan anak-anak diberkati. Majelis diberkati Tuhan. Komisi-komisi yang ada dan seluruh jemaat dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, orang dewasa, tidak yang terkecuali, semuanya sudah diberkati. Tetap diberkati dan mau jadi saluran berkat. Beri tepuk tangan untuk pemenang. Dengar doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Becky Ambalea atas firman-Nya untuk di pagi hari ini.
Kami sangat bersyukur dan kami merasa diberkati untuk firman-Nya untuk saat ini. Mudah-mudahan kami yang ada di sini bukan cuma hanya pendengar, tapi kami ada di dalam firman tersebut. Terima kasih sekali lagi, Tuhanlah yang menolong pelayanan Bapak dimanapun berada. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan keluarga Bapak Pangaribuan beserta Ibu untuk membawa kita dalam doa persembahan dan Ibu untuk membawa kantong persembahan. Mari kita tetap dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan ucap syukur Tuhan atas segala pertolongan yang Engkau berikan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Memang Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kita terkait ini Tuhan. Tuhan, Kau telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu nanti berdoa di dalam hidup kami. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kita baik Tuhan kami beri Tuhan persembahan berkati persembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujikan. La 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 la.
Lalu selamat hari Minggu saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua yang sudah beribadah. Terima kasih untuk hadirin kita, terima kasih untuk